Ya, mau mengunjungi Ahmad Dhani ke Insya Allah Nusa Kambangan. mungkin besok atau lusa mungkin. Besok atau lusa. Alasannya apa sih ya? Pak Menteri Agus. Ya, Pak, alasannya apa sih ya mau mengunjungi Ahmad Dhani ya? Karena persahabatan atau seperti apa? Atas kemanusiaan aja, apapun kan ya kita mensupport dan juga maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri ini pas sekalian sama Pak Agus, jadi kita ke sana. Raffi Ahmad tak bercerita dan mengumbar kata-kata, tapi tiba-tiba bikin aksi nyata. Raffi menepati janjinya untuk melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya sendiri, Raffi mengajak sahabatnya Irfan Hakim, beserta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya. Raffi dan Irfan ke Lapas Nusa Kambangan naik helikopter. Nebeng helinya orang. Tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad, bener ya? Bayarin Irfan Hakim. Oke. Itu pengalaman pertama gue pakai helikopter yang lama. Kan gue tuh pernah naik helikopter tuh di Bali, itu wisata lah. Pernah naik helikopter juga di Afrika pas bareng istri. Tapi nggak selama 2 jam itu. Sampai itu bukan norak sih, deg-degan banget dari malam-malam tuh sampai minta doa ke mama mau naik helikopter lama nih, kan takut cuaca lagi gini juga. Jadi ya udah, alhamdulillah 2 jam perjalanan lancar ke Cilacap, kemudian nyebrang ke Nusa Kambangan kurang lebih setengah jam. Kemudian Raffi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Nusa Kambangan dengan menaiki speedboat. Selama di sana, Raffi sang utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni meninjau beberapa balai latihan kerja untuk para warga binaan pemasyarakatan. Yang menjadi transformasi yang paling bisa kita banggakan, Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat usaha ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman, mereka bisa bekerja. Setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini mereka juga bisa cari kerja karena mereka mentalnya mereka juga menjadi nggak terkungkung gitu dalam satu tempat. Selain agenda bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya, benarkah kunjungan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan terselip agenda untuk menjenguk Ahmad Dhani yang menjadi warga binaan di sana? Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Ahmad Dhani khususnya, dan juga tahanan-tahanan lain yang di lapas tertentu. Sejujurnya saya dan Raffi ke sana pun tujuannya adalah untuk memenuhi undangan kementerian sih, dan juga mensupport, apalagi kalau saya tuh kalau ada hubungannya dengan ternak, ada binatang, gue tuh semangat. Untuk masalah ini, kalau masalah itu diserahkan biar kepada ini aja, kalau saya datang atas kemanusiaan aja. Kan kemarin aku lihatnya di infotainment ya, diwawancarain dia kayak cuma bentuk support, dan kebetulan mungkin dia ada tugas sama Pak Menteri ke sana. Terus kalau emang nanti ada berkesempatan bisa ketemu sama Bang Amar, ya dia mau ketemu dan akan support gitu loh. Kalau masalah hukum kan tetap Raffi juga bilang ya serahkan semua ke pengadilan gitu loh. Lantas, akankah kedatangan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa membantu memindahkan Ahmad Dhani dari Lapas Nusa Kambangan ke lapas di Jakarta supaya bisa bersidang di pengadilan? Seperti diketahui, hari ini 6 November 2025, Ahmad akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta. Ini kan yang punya wewenang balik lagi ke Pak Dirjen sama ke Pak Menteri. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mungkin hakimnya yang nanti bersurat gitu, dan sampai sekarang kita belum dapat kabar. Jika memang Ahmad Dhani bisa hadir dalam persidangan hari ini, tentu saja jadi kejutan yang sangat menggembirakan untuk keluarga. Khususnya kekasih Ahmad Dhani, Dr. Kamelia, yang memendam rindu tak bisa bertemu. Apalagi selama di Lapas Nusa Kambangan, ia mendengar kabar Ahmad sempat jatuh sakit dan kakinya mengalami kebas. Gimana mentalnya dia, psikisnya dia di sana, apalagi dengar kabar dia sakit, dia di sana gitu. Jadi kayak aku bingung dengan cara apalagi ya aku memulangkan dia ke sini gitu. Bener-bener bingung gitu akunya. Belum genap 2 bulan menjadi pasutri, ada saja kelakuan dan tingkah kocak Amanda Manopo dan Kenny Austin. Alih-alih berpose bak pemotretan formal, cantik dan ganteng,
Mereka malah memilih berbagai filter wajah dengan ekspresi lucu. Hasilnya banyak warganet terhibur dengan pasangan baru ini. Saya ini filternya nyala loh. Iya, kenapa kan aku mau review makanan? Gak apa-apa dong. Kamu nggak lihat muka aku kayak mana? Cantik kok, tetap cantik. Kamu lihat itu muka aku jelek banget itu, aku botak. Ini review makanan saya, aku gak apa-apa dong. Kayak gitu. Jelek, gak mau. Ya, menikah dengan Kenny Austin, kelakuan random Amanda pun ternyata menular ke Kenny. Keduanya makin sering membuat konten lucu lewat akun media sosialnya. Salah satunya yang bikin ngakak, Amanda dan Kenny cosplay seperti pegulat, juga cosplay sebagai dinosaurus. Lantas, benarkah ini cara Amanda cari cuan? Di tengah isu sepi job pasca menikah. Kenapa sih netizen seolah nyinyir? Toh Amanda tengah menikmati peran barunya sebagai seorang istri. Lagi pula sah-sah saja kalau Amanda cari cuan. Karena bukan tidak mungkin hal tersebut ia lakukan demi mengurangi job. Karena akan segera memiliki momongan. Apalagi Amanda suka banget sama anak kecil. Juga tuntutan sang ayah pingin punya cucu laki-laki dari Amanda. Gaspol deh Amanda dan Kenny. Doain aja, nggak ada rencana gimana-gimana, kita jalanin aja. Kalau udah dikasih, saatnya dikasih ya udah. Apa aja yang dikasih sama Tuhan, kita pasti terima. Nantilah ya, nanti kalau misalnya semoga ada dapat kabar bahagia. Yang penting kan usaha terus. Raffi Ahmad mendampingi Fahmi Bowo menjalani operasi yang dilakukan pada Senin kemarin. Suami Nagita Slavina itu pun terus melantunkan doa untuk kesembuhan rekan sejawatnya. Memang gak dijelaskan operasi apa, namun seperti diketahui selama ini, Fahmi Bowo udah mengalami komplikasi mulai dari penyakit stroke, batu empedu, asam urat hingga diabetes. Buat memastikan kondisi Fahmi sebelum melakukan tindakan operasi, Raffi bahkan menjenguknya secara khusus. Ia juga ditemani Mama Ami untuk melihat langsung kondisi kesehatan Fahmi. Rumah saya nih. Oke, sekarang. Udah segeran ya, lebih seger. Duduk aja nggak doyong ya Mas ya? Duduk udah bisa ya? Katanya mah bagus duduknya. Tapi nggak usah takut. Udah. Sekarang oke kan? Iya. Yang penting di sini mah operasinya ini apa? Udah jadi cuma pakai laser aja. Kan Mama di sini kemarin. Iya. Kalau black itu ditembak udah keluar batunya. Setelah 5 hari dirawat dengan fasilitas mewah, kesehatan Fahmi Bowo terlihat membaik. Ia malah sudah bisa duduk sendiri, padahal saat ada di kontrakan hanya bisa rebahan di atas kasur. Gak cuma perubahan pada tubuhnya, di wajahnya pun kini mulai terlihat bersih, setelah kumis dan jenggotnya dicukur habis. Sejak Raffi turun tangan, para selebriti berbondong-bondong ikut memberikan support buat Fahmi Bowo. Mereka juga bergiliran menjenguk pria berusia 52 tahun itu. Tampak ada juga Saskia Meka yang berbincang akrab dengan Bang Fahmi. Saskia pernah terlibat di judul FTV bersama Fahmi. Abang selama ini kenapa nggak berobat dengan BPJS? Oh cuma antrinya juga capek. Udah lama ya?